Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak Ibu, dimanapun berada pada kesempatan ini, saya berharap kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, diberkati sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada saat pagi hari ini, saya akan membagikan kembali kepada kita berita terbaru ya, terkait serangan Israel dan Hamas. Ya kan, kalau tadi pagi saya membagikan bahwa salah satu komandan tertinggi Hamas tewas ya. Lalu kemudian disusul juga bahwa ada sekitar 500 orang yang ada di rumah sakit ya, akhirnya juga tewas. Kenapa? Katanya ya, karena Israel melakukan bombardir di wilayah Gaza. Tapi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, masih saja di situs yang sama dari CNN Indonesia, di sini ada satu berita terbaru dengan sebuah judul, yaitu Israel tuding rumah sakit Gaza kena roket sekutu Hamas yang salah sasaran ya. Ini berita terbaru sekali ya, di pagi hari ini, yaitu pukul 7:24 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat berita ini teman-teman ya, dan saya akan tampilkan di layar. Sekali lagi, ini dari CNN Indonesia ya. Israel tuding rumah sakit Gaza kena roket sekutu Hamas yang salah sasaran. Wow, kenapa ini bisa terjadi teman-temannya? Nah, ini kita bisa melihat di gambar ya, ada keterangan di bawah, yaitu Israel membantah telah membombardir ya sebuah rumah sakit di Gaza, menuding serangan itu terjadi gegara roket milik Jihad Islam sekutu Hamas yang salah sasaran ya. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa memang tadi pagi itu ya, atau tadi malam diberitakan bahwa Israel melakukan bombardir yang mengakibatkan ada 500 tewas di rumah sakit yang ada di Gaza. Tetapi kini Israel menuding bahwa mereka tidak melakukan bombardir, tetapi itu karena ada roket sekutu Hamas yang salah sasaran ya. Kita akan melihat saja dan membacakannya. Ini dia, saya akan bacakan kepada kita teman-teman ya. Militer Israel membantah telah membombardir sebuah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina, hingga menewaskan lebih dari 500 orang pada hari Selasa kemarin ya, 17 Oktober 2023 ya. Israel menuding gempuran ke rumah sakit Al-Ahli di Gaza itu disebabkan oleh sebuah roket milik kelompok militan Jihad Islam Palestina sekutu Hamas yang salah sasaran ya. Jadi jelas saja di sini teman-teman ya, bahwa sebenarnya tadi saya berpikir ini sangat disayangkan sekali kalau sampai pada akhirnya ada 500 orang meninggal di rumah sakit Baptis Al-Ahli ini ya, padahal mereka tidak tahu menahu soal serangan Israel dan Hamas ini. Artinya mereka tidak ada sangkut pautnya gitu ya. Boleh kita katakan mereka nggak ada dosanya mengenai hal ini, tapi pada akhirnya mereka harus meninggal karena serangan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi dikatakan di sini bahwa bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Artinya mereka tidak melakukan bombardir di wilayah Gaza yang akhirnya menewaskan 500 orang ada dalam rumah sakit. Tetapi justru mereka mengatakan di sini bahwa justru itu adalah gempuran roket dari kelompok militan Jihad Islam Palestina, yaitu sekutu Hamas, yang memang salah sasaran. Nah, teman-teman, kejadian seperti ini pun membuat saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur, ya kan, di mana beliau mengatakan bahwa memang bangsa Israel adalah bangsa ajaib dan sulit untuk ada bangsa-bangsa atau dari musuh-musuhnya yang bisa mengalahkan bangsa Israel ini. Dan salah satu, kalau memang benar ini bukan ya akibat serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap rumah sakit yang ada di Gaza ini, maka ini adalah juga sebuah bukti bahwa memang Israel adalah bangsa yang ajaib.
Dan itu memang betul seperti apa yang dikatakan di dalam kitab suci orang Yahudi dan kitab suci orang Kristen, bahwa memang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa di mana umat Allah senantiasa dilindungi oleh Tuhan, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Sekalipun mereka mengalami persoalan, serangan-serangan dari berbagai bangsa-bangsa lain, tapi mereka akan tetap muncul sebagai pemenang. Dalam hal ini teman-teman, kalau memang benar saja ini bukan dari serangan Israel, maka saya pikir ini adalah betul-betul ya menyatakan kuasa Tuhan bagi bangsa Israel, sehingga mereka tidak melakukan serangan sembarangan begitu saja yang mengakibatkan ada sekitar 500 orang yang tewas. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman ya. Ini dia, analisa menunjukkan bahwa rentetan roket ditembakkan oleh teroris di Gaza dan melintas di dekat rumah sakit ahli di Gaza pada saat serangan itu terjadi. Ya, kata militer Israel melalui pernyataan yang keluar 2 jam setelah serangan mematikan tersebut. Informasi intelijen dari berbagai sumber yang kami miliki menunjukkan bahwa jihad Islam bertanggung jawab atas kegagalan peluncuran roket yang akhirnya menghantam rumah sakit di Gaza. Ucap militer Israel menambahkan seperti dikutip AFP. Ya, oke, kita akan lanjut saja. Nah, disampaikan di sini ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengatakan teroris biadab di Gaza lah yang menyerang rumah sakit di Gaza, bukan IDF atau pasukan pertahanan Israel. Jihad Islam selama ini memang mengaku ikut berperang bersama Hamas untuk melawan Israel. Nah, lagi-lagi di sini kita melihat bahwa seorang Perdana Menteri sekalipun ya, yaitu Benjamin Netanyahu, menyampaikan bahwa yang melakukan penyerangan di rumah sakit Gaza itu adalah bukan dari pasukan pertahanan Israel, bukan dari IDF ya, tetapi itu dari teroris yang biadab katanya teman-teman ya, yang ada di Gaza yang melakukan serangan itu. Dan itu karena salah sasaran seperti yang dibilang tadi di awal. Akhirnya apa yang terjadi? 500 orang tewas ya di dalam rumah sakit tersebut ya. Lalu berikutnya dikatakan sejumlah video yang tersebar di media sosial menunjukkan mayat-mayat berserakan di halaman rumah sakit tersebut. Wow, kasihan sekali ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, menurut seorang reporter Anadolu, ribuan warga Palestina berada di rumah sakit ketika gedung tersebut dibombardir militer Israel. Jadi ini seperti yang saya bacakan tadi, memang dari reporter Anadolu yang mengatakan bahwa itu serangan dari Israel, ya kan? Sekali lagi saya baca ya, menurut seorang reporter Anadolu, ribuan warga Palestina berada di rumah sakit ketika gedung tersebut dibombardir militer Israel, ya kan? Jadi ya ada sedikit perbedaan keterangan kalau kita melihat dari sini ya teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya ini paling terakhir ya, bahwa serangan udara tersebut terjadi pada hari ke-11 dalam konflik antara Israel dengan Hamas. Israel juga berencana melancarkan serangan darat dengan tujuan membasmi Hamas. Namun belakangan semakin banyak kelompok non-pemerintah dan pemimpin dunia yang menyatakan bahwa blokade total dan bombardir Israel di jalur Gaza melanggar hukum internasional dan mungkin merupakan kejahatan perang, ya kan? Oke, jadi jelas kita melihat ya teman-temannya bahwa dikatakan serangan yang terjadi di rumah sakit Gaza ini adalah setelah 11 hari ya, sejak tanggal 7 Oktober 2023, di mana Hamas yang memulai serangan di wilayah atau terhadap orang-orang Israel ya, lalu kemudian ada serangan-serangan balik yang dilakukan oleh Israel teman-temannya. Dan termasuk kita melihat bahwa tadi pagi ya seorang ya salah satu komandan tertinggi dari Hamas ini pun akhirnya tewas. Tadi ada yang memberikan komentar di video itu bahwa ya wajar saja, yang namanya juga teroris memang harus dibasmi. Teman-teman, saya tidak berani berkata seperti begitu, ya kan? Tapi soal data, ya Arab Saudi juga mengatakan bahwa memang Hamas adalah kelompok atau masuk di dalam daftar kelompok teroris seperti itu teman-teman ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan kita
bahkan seorang presiden Palestina saja ya mengatakan bahwa kelompok Hamas ini ya pasca terjadi serangan Hamas ke Israel, teman-teman, beliau mengatakan bahwa kelompok Hamas ini tidaklah mempresentasikan, tidaklah mewakili warga Palestina pada umumnya. Jadi dalam hal ini saya pikir kalau sudah pemerintah saja mengklaim seperti begitu, lalu siapa kita yang dari non-Palestina atau yang bukan dari negara Palestina yang mengatakan bahwa ya Hamas ini adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu sendiri. Sedangkan presidennya saja mengatakan itu bukan ya mempresentasikan Palestina atau kami pada umumnya, tidak seperti begitu. Maka sebab itu dalam hal ini tentunya apa yang saya mau sampaikan sebagai pesan kepada kita, mari kita bisa memilah-milah ya, yang mana sebenarnya yang memang resmi dari negara dan mana yang dari kelompok-kelompok tertentu saja yang hanya mempunyai kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan pribadi. Sehingga di sini jelas kita melihat kita tidak terpengaruh begitu aja dan mengatakan bahwa ini yang salah dan ini yang salah, padahal kita nggak tahu bagaimana seluk-beluknya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya tidak tahu siapa yang benar di sini, tetapi sesuai dengan apa yang saya bacakan kepada kita di sini bahwa memang Israel mengatakan atau menuding bahwa mereka tidak melakukan serangan di rumah sakit Gaza, tetapi itu justru yang mengenai roket sekutu Hamas yang salah sasaran, yang mengakibatkan ada sekitar 500 orang tewas pada peristiwa dimaksud. Sekian saja dulu untuk pagi dan menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.